Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya kita ketemu lagi nih Dro ya. Ini sebetulnya ya kebetulan saya bertandang ke rumah Indro ya. Kawan lama saya ini. Cuma dia jokower banget. Malah jadi ketua kongres pertama Jokower di Jogja, sementara saya anti Jokowi. Tapi ya kita karena bersahabat sejak mahasiswa, jadi kami nggak pernah terganggu oleh hal itu. Kalau yang lain terganggu biarin aja lah. Kami ini suka ngobrol-ngobrol iseng sama Indro ini soal politik kita yang ya kalau dikatakan tertata ya enggak lah, tapi dibilang amburadul juga mungkin enggak ya. Jadi sejak kemarin pidato Megawati ya, Megawati yang kesannya betul-betul menjadikan presiden kita kader PDIP sesungguhnya, ya kan? Apa yang dikatakan Megawati kan menunjukkan bahwa Jokowi memang kader PDIP yang sesungguhnya, ya kan. Dan kemudian Ganjar malah nggak disenggol-senggol, nggak disebut-sebut. Nggak tahu datang apa nggak waktu itu ya? Iya datang katanya di deretan ketiga katanya. Cuma nyumput ya kali ya. Nyumput atau mungkin memang nggak dianggap kader, gitu. Nggak kader penting maksudnya, nggak dianggap kader penting. Nah kira-kira apa ini ke depannya ini? Mas Indro nih ya, lu kan cukup deket lah dengan mereka-mereka di istana itu kan. Kalau gua kan jauh, ya kan. Dan berita sekarang banyak hoax kan. Mungkin berita di YouTube tuh 80% hoax isinya. Jadi kita nggak bisa bedain. Gua kadang-kadang kalau hoax malah kelihatan bener ya. Itu dia tagih ya. Jadi gua kadang-kadang posting sengaja ke WA gitu ya yang hoax itu mau menunjukkan bahwa negeri kita sekarang negeri hoax gitu. Dan ini betul, negeri hoax itu kan sekarang kan hampir semua berita hoax. Jadi gimana kira-kira menurut? Jadi ya terima kasih ini pertanyaan yang cukup berat ya. Saya kira kondisi di dalam ya, apakah di eksekutif, legislatif, yudikatif ya barangkali juga di kalangan internal, di suara internal, kondisi internal parpol itu tidak lebih ya sama bingungnya dengan kita. Ya. Kita aja udah bingung melihat pernyataan partai yang berubah-ubah, apalagi kita pakai akal sehat. Waduh, ini ngaco banget ya. Tapi saya kira suasana kebatinan elit-elit sekarang itu ya demikian. Jadi kelihatannya pakai akal sehat, tapi juga ada yang sering kedukun, ya kan? Ada tuh banyak tuh. Kelihatannya pakai rasio, tapi sebenarnya yang ngomong adalah emosi dia. Suasana ini sebenarnya ketidakpastian ini tidak baik ya. Untuk membangun satu negara yang mencoba memiliki tata negara yang rapi lah ya, itu nggak baik. Dan sampai sekarang saya kira tata negara itu menjadi permainan dari orang-orang yang berambisi politik. Jadi berpolitik alatnya apa? Toolsnya adalah undang-undang, peraturan, dan tata negara itu. Target mereka kalau udah punya kekuasaan dan ingin mencapai sesuatu, ya yang harus diubah itu konstitusinya, diusulkan diubah. Sayangnya juga rajanya bilang, oh iya memang konstitusi harus diperbaiki, diubah. Ada yang ngomong undang-undang, peraturan pemerintah harus diubah karena menghambat. Sampai-sampai ada omnibus law. Itu adalah monumen untuk penghancuran ya. Monumen penghancuran
peraturan perundangan berikut ketentuannya, dan ujungnya sebenarnya konstitusi di situ dicabik-cabik ya oleh Omnibus Law. Karena nggak berlandaskan apa-apa. Padahal ketika kita bikin undang-undang itu kan undang-undang dibuat berangkat dari problematika sosial yang ada. Solusinya apa? Undang-undang ini yang terbaik. Nah, boro-boro undang-undang diikutin malah problem utama belum terjawab ya, katakan adil makmur, sekarang dibuat begitu ya. Diubah peraturan yang mengatur soal pemerataan hak-hak buruh yang itu jadi problem dulu diselesaikan dengan undang-undang, diubah. Artinya apa? Ya kalau itu diubah ya, ketentuan peraturan perundangan ini, ya pasti muncul kembali masalah-masalah ini karena dulu ditetapkan untuk solusi gitu. Sekarang hancur semua. Nah, inilah yang saya kira sebenarnya orang-orang harus harus tahu persoalan sebenarnya itu di sini. Mereka menghancurkan ketatanegaraan, konstitusi, peraturan perundangan demi ambisi dia. Disinkronkan itu. Saya mau investor datang bikin Omnibus Law. Dulu dilarang kepemilikan asing 30 tahun aja banyak yang protes ya kan. Sekarang 85 tahun bisa diperpanjang. Artinya ya negara ini udah miliknya asing ya kan. Diperpanjang tak terbatas lagi kan. Maksudnya di situ ada klausul ya yang menutup sepanjang-panjang itu 2 kali atau 3 kali. Ini nggak ada. Inilah saya kira keadaan kita yang kacau. Oleh karena itu pastilah ya ketika pikiran kita keotik ya, kayak partai-partai itu pula ya berpikir secara keotik, secara kacau balau. Jadi nggak salah dong ya statement gue selama ini amburadul ya. Anda ya, sangat kan? Betul sekali. Ya. Alhamdulillah. Amburadul ya. Pemilu 5 tahun sekali, mulai dikutak-atik. Bisa nggak diundur-undur? Padahal kita dulu pertama kali kan kita yang mengeluarkan 2 periode kan. Iya, kita justru inginnya jangan dibatasi kan. Pak Harto. Betul. Ingat gua 778 dulu kita yang pelopori pertama kali tentang pemilihan itu presiden hanya boleh 2 kali. 2 kali. Betul. Terus kenapa semua sekarang kesurupan rohnya Pak Harto ya? Seumur hidup pun kalau kita diemin mau dia gitu loh. Betul. Kecuali ya memang kalau PDIP kan berkepentingan kan. Lah kalau Pak Jokowi terus yang memegang kekuasaan, anak saya kapan jadi presiden? Ini lain kali ya. Betul. Mungkin kalau partai-partai kecil ya, apalagi sekarang proporsional tertutup, silakan Pak Jokowi mau 5 tahun, tambah berapa tahun kan? Yang penting saya sebagai partai baru diakomodir ya, untuk masuk dalam belantika partai politik ya, di lembaga legislatif, itu yang persoalan ya. Nah inilah suasana kekacauan ini sekarang kita proyeksikan ke pencapresan kemarin kan. Pencapresan. Ini kan sekarang pencapresan ini menjadi isu yang sangat sentral ya. Apalagi kemarin katanya LBP minta ketemu Surya Paloh. Ya kan, kita nggak tahu apa yang diminta LBP. Apa dia mau jadi wapresnya si Anies ya kan? Ya perundingan apa kita nggak tahu ya. Betul. Jadi itulah karena rata-rata negaranya rusak. Deal-deal yang bersifat kelembagaan, deal-deal yang bersifat de jure, menjadi deal-deal yang bersifat personal dan de facto. Itu diakui. Karena de facto yang sekarang itu, yang de facto itu justru bisa lebih kuat daripada de jure, asalkan cukong berada di belakang ya. Gua bayar, lu mau apa ya kan? DPR mau dibeli seluruhnya, cukong udah targetin lah. Padahal itu cukong dari ngeruk kekayaan kita ya. Lalu seakan-akan dia yang ngasih duit dia kan gitu kan. Duit kita juga kan. Iya, duit kita juga sebetulnya ya.
Ya mereka cuma beli berapa sih harga kepala anggota DPR ini? Gua kasih uang 2,5 triliun juga udah klepek-klepek ya. Belum nanti ditambah. Sedangkan Verdi Sambo aja simpenannya kan 155 triliun. Jadi negara ini habis ya. Nah, Ganjar majunya dalam posisi ini. Hanya masalahnya kalau untuk khusus PDIP itu beda ya dengan partai lain. Kenapa beda? Yang non ini ya, dia kan berbau partai-partai dinasti kan. Sebenarnya kemarin juga Demokrat arahnya mau ke situ kan. Sekarang semua dinasti, begitu ya, Nasdem juga dinasti nanti bakal sehingga muncul. Suasana kebatinan ya partai-partai politik itu khususnya PDIP nggak melihat, walaupun ada yang potensial anggota partai jadi presiden nggak dilihat ya. Karena dia harus memegang simbol-simbol partai itu. Apakah partai ini tetap bisa mempertahankan Bung Karno kan sebagai tokohnya itu yang dihitung kan sana ya, anaknya tentunya yang diorbitkan. Nah, gebleknya anggota-anggota partai itu menerima karena simbolisme historis itu merupakan keniscayaan. Katakan PDIP kalau dicabut simbolnya Bung Karno mau jadi simbol apa lagi? Dia nggak ada, kalah, udah mempertaruhkan di sana. Masuk dalam koridor politik identitas semua sekarang. Identitasnya ada yang Islam, tapi kepala banteng moncong putih itu juga identitas itu. Betul. Jadi jangan dilarikan ke sana. Nah, inilah mengapa Ganjar Pranowo ini repot juga. Saya ini kayaknya kalau jadi presiden bisa tuh. Tapi di partainya sendiri jalurnya kemana? Nggak ada. Lain sama Golkar dulu ada pelelangan kan? Sampai Surya Paloh tersingkir, Wiranto tersingkir, ya kan? Ada minimal, walaupun pelelangan itu kamuflase. Tapi di PDIP nggak ada pelelangan tuh. Ini yang kita harus tahu. Jadi orang-orang PDIP yang pada dasarnya kapasitasnya itu sudah bisa jadi presiden nggak tahu caranya. Akhirnya dia meniru gaya Jokowi dulu kan. Wah, kalau nanti ratingnya tinggi, popularitas, pasti gua akan dapat gitu ya. Gua bisa dilamar partai. Tapi lain untuk saat ini di PDIP percaya bahwa saatnya lah ini ya. Orang PDIP sendiri maju khususnya. Atau mungkin karena merasa sudah dikibulin yang lalu nggak? Siapa nih? PDIP, maksudnya PDIP. Kan dulu mereka ya kan? Situasinya beda sih. Kalau dulu sama sekali tidak ada kader yang perspektif untuk jadi presiden. Dulu yang mau maju lagi kan Megawati. Akhirnya mereka ambil dianggap kartu mati gitu ya. Iya, Jokowi sebagai kader PDIP yang gubernur, dulunya wali kota, diterima walaupun dulu dengan sedikit paksaan ya. Dan penghinaan terhadap Jokowi karena surat keputusannya itu ditulis pakai spidol di notebook. Tapi itu nggak masalah lah, ya kan? Jadilah ya. Jadi presiden ya kan? Dari presiden. Nah itu juga saya ingin komentari ya. Kok ada parpol bisa mengendorse presiden? Itu dalam sistem kita nggak boleh. Sistem presidensial itu pemilihannya beda. Pemilu legislatif dipilih sendiri, pemilu presiden dipilih sendiri. Sebenarnya secara logika ketatanegaraan ini nggak boleh berhubungan ini, karena partai nanti prospeknya adalah untuk mengontrol presiden. Presiden mengontrol juga legislatif kan begitu. Makanya sistem presidensial dianggap ideal dulu dipilih. Nggak harus juga bahwa presiden itu calon partai. Siapa? Presiden itu adalah calonnya rakyat
yang rakyat percaya kalau gua dipimpin orang ini, ya kan, bukan dari partai mana-mana, beres negara ini. Kedaulatan rakyat berjalan karena mereka presiden ini menurut perintah rakyat. Kalau sekarang enggak, karena dicalonin partai, presiden tunduk pada perintah partai. Khususnya ketua umumnya, ya kan. Kalau ketua umumnya udah nyinyir dikit, presiden yang mengambil keputusan negara bisa terganggu gitu loh. Ini. Nah, Ganjar dalam posisi itu mau apa dia, akhirnya ya jauh panggang daripada api lah, karena nggak ada basic. Tapi apa nggak ada kemungkinan Ganjar diambil partai lain karena harus begitu harusnya populernya kalau dianggap ya. Sistem presidensial Ganjar itu boleh keluar dan boleh dicalonkan oleh partai lain, nggak apa-apa, nggak berdosa. Capres itu bebas, dia dipilih rakyat, kan? Bukan dipilih rakyat. Partai hanya karena kan merasa PDIP, gua yang promosikan lu dapat duit juga dari partai, ya kan? Jadi lu harus mengabdi pada partai dong, kan gitu ya? Mau mengabdi nggak ada jalurnya, ini kan persoalan Ganjar kan di sana. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang pendukung Ganjar ini surut ya. Khususnya ketika Ganjar diproyeksikan akan diusung PDIP. Hanya kita tunggu ya, apakah Ganjar berani keluar, ya kan, untuk mencalonkan presiden dari partai lain, karena pasti dipacul. Lawannya Ganjar tuh Bambang Pacul. Pacul habis loh, ya kan? Di Indonesia ya, ini terus terang undercover ya, kayak jegal-jegal di bawah tangan itu masih berlangsung. Nah, rupanya Ganjar juga udah berubah, kemarin sudah memuji-muji Puan, ya kan? Puan itu ketua parlemen loh, dunia atau Asia. Berat loh itu tugasnya. Jadi kita hargai Puan. Jadi kelihatannya nggak memilih partai lain, tapi tetap di PDIP, walaupun harus dimarahi ya, dipermalukan oleh ketua umumnya, ya diterima aja. Kenapa lu dulu masuk ke situ? Karena mau keluar. Lalu sendiri ya kan? Gitu Bang Hendra. Ya. Tapi kan kemungkinan dia dilamar partai lain kan bisa dong. Asal Ganjarnya berani gitu ya? Iya, asal berani. Karena tadi saya katakan, basically ini sistem presidensial. Orang nyapres tidak terkait dengan partainya, tapi sejauh mana rakyat mendukung dia dan percaya dia sebagai presidennya. Gitu. Ya kalau survei-survei tentang Ganjar ini selama ini benar, wah seharusnya banyak partai yang mau dong. Iya, harusnya banyak partai yang mau. Iya, ya kan? Mau. Apalagi kalau dia bisa dicalonkan misalnya oleh Golkar, PAN sama itu yang KIB itu kan? Iya. Nah, kemudian tiba-tiba dia ngalahkan Puan, kan seru itu. Seru. Cuman ya katakan kayak Nasdem udah bagus-bagus dukung siapa? Anies Baswedan. Notabene juga ya Anies itu bukan PDIP lah ya. Iya. Orang bebas, dulu memang pernah jadi menteri ya kan. Tapi itu pun panas dingin, ya kan? Iya. Nasdem panas dingin. Oleh karena itu sama LBP ke Eropa, ya kan, tadi ada nanya, ada apa sih tiba-tiba ke Eropa? Betul. Ya banyak di sana. Boleh jadi ya pertama udahlah Anda tetap dukung Nasdem lah, agar pemilu itu berjalan, karena pemilu tanpa saingan itu nggak ada pemilu. Nanti si Puan atau si itu kalau pikirannya LBP sehat ya, ya kan? Siapa ini Prabowo ngadepi kota kosong lebih malu, ya kan? Betul. Nah di sana itu bisa deal itu, jadi udah tetap kamu dukung. Tapi jangan kalau menang, kemarin gitu ya? Mendukung kan nggak ada deal, kan? Beda setelah ketemu tuh udah kata si LBP mainkan, gitu kan? Gini Dok, ini kan kayaknya ini bukan rahasia lah, gitu. Iya. Bahwa
calon-calon yang ada ini semua disuplai oleh Taipan. Jadi konglomerat kita ini semua karena punya duit banyak, dia merasa bisa menentukan semuanya, ya kan? Baik mau PDIP kayak mau PAN, mau Nasdem kayak Nasdem, apalagi bosnya juga Taipan juga, ya kan? Jadi kalau kayak begini kan siapapun yang terpilih nanti itu akan sama aja, kita begini-begini aja kan. Rakyat nggak akan dapatkan apa-apa. Ya ini struktur kekuasaan kita memang begitu ya. Perpaduan antara birokrasi, partai politik, dan para bandar. Jadi kan memang itulah konstelasi elit kita. Jadi, di jauh sana itu rakyat ya, society rakyat. Itu yang kita hadapi. Dan Anda jangan bertanya lagi, nanti jangan-jangan ini dipengaruhi Taipan. Bukan begitu, sekarang itu sudah berjalan. Karena peraturan perundangan itu memihak Taipan, ya kan? Omnibus Law sama MK disuruh menangguhkan 2 tahun. Apa yang terjadi? Dikeluarkan Perpu, isinya udah beda. Katanya isinya nih lebih mengakomodir Taipan. Artinya kan itu keniscayaan. Jadi kalau saya bilang negara ini memang bukan negara demokrasi, tapi sudah berubah menjadi negara plutokrasi. Plutokrasi itu ciri-cirinya orang punya duit yang berkuasa. Kedua, duit itulah manifestasi kekuasaan. Kalau lu punya duit, lu berkuasa, bisa mengubah kekuasaan. Ini plutokrasi, bukan demokrasi kriminal atau enggak. Ini bukan demokrasi lagi kok. Kedaulatan uang, bukan kedaulatan rakyat, gitu loh. Jadi itu udah. Jadi artinya mau pilpres pemilu kayak apapun, keadaan tetap akan begini ya. Iya. Tetap orang kaya yang pegang peranan. Benar. Tapi makanya kita sarankan kembalilah ke tata negara yang benar, ya kan. Tapi yang disuruh kembali itu manusia juga kan, yang akan mengubah kembali. Manusia tidak lepas dengan ambisi kekuasaan, termasuk untuk punya modal untuk berkuasa ini. Jadi kalau di teori revolusi nggak bisa, ini harus dirubah secara revolusioner. Dikembalikan lagi kedaulatan rakyat, dan rupanya siklus revolusioner ini ada di mana-mana, cuman bentuknya beda. Setiap 20 tahun itu pasti demokrasi, sistem kenegaraannya fatigue, lelah, menjadi rapuh dan perlu disegarkan kembali. Itu hukum kayak kita kan 65 mulai ada gejolak lagi kan. Atau kita butuh PKI sekarang. Karena yang revolusioner itu cuma PKI gue lihat ya. Bukan yang PKI, Islam pun juga sebenarnya butuh revolusi yang beragama. Kalau penindasan manusia terhadap manusia itu demikian parah, semua begitu. Akan bangkit juga ya Islamnya. Saya tunjukkan, ini ada sebuah penelitian ya dari ilmuwan di Amerika. Itu rupanya di dalam konstitusinya 20% dari negara di dunia ini membolehkan rakyatnya melawan pemimpin-pemimpin yang sudah melampaui batas, sudah melanggar konstitusi. Itu masih berlaku saat ini. 5%, 20% negara-negara membolehkan itu. Itu dalam undang-undang? Dalam konstitusi mereka. Dalam konstitusi mereka? Oh, keren. Itu penelitian akademis, ya kan? Iya. Nah, kita ini coba diatur begitu, ya kan? Jadi kita mengoreksi pemimpin, melawan pemimpin itu nggak dituntut. Tinggal diakomodir DPR, wah tuntutan rakyat ini benar. Presiden panggil sini, di impeachment. Harusnya begitu. Tapi impeachment kita ini kan sulit sekarang. Kalau ketua MK-nya udah saudaranya presiden, gimana impeachment, ya kan? Itu KKN itu. Iya, pastilah. KKN itu. Tapi kan dia jadi ipar kan setelah jadi ketua MK. Nah iya, kalau dia mau kawin sama itu saudaranya presiden ya mundur dari MK, pilih dong. Jangan ngendon sebagai ketua MK, ya kan? Tapi
diperalat oleh presiden, ya kan? Gitu. Atau terbalik. Iya, itu unik ya. Oke, Indonesia ini. iya. Saya sampai nggak bisa berkomentar gimana. Ini kelihatannya kalau dengar dari Mas Indro ini, Ganjar nggak bakal jadi apa-apa ya? Ganjar, ya dia sendiri udah nggak mau fight lagi. Mungkin kalau yang dukung itu ya lumayan lah kalau Ganjar nanti Menteri Pedesaan. Saya dijadikan pendamping di desa-desa, paling udah berubah juga targetnya. Siapa tahu saya disuruh menjadi manajer BUMDes, ya kan? Udah beda. Jadi Ganjarnya masalahnya yang udah menyerah ya, udah menyerah. Jadi kalau Jokowi menyerah nggak? Dia kan dilarang untuk 3 ya. periode nih oleh Mega. Jokowi ini terus menerus ya bergerak. 3 periode dilarang. Tapi waktu saya hadir di pernikahan anaknya di Solo, di sana masih didengungkan. Jadi ini bahasa kerennya ini nanti akan ada cinta ketiga. Jokowi itu di poster-poster, bukan cinta segitiga ya. Cinta ketiga. Cinta ketiga Jokowi. Itu di pesta resmi yang dihadiri oleh menteri-menteri loh. Iya. Menterinya ya saya tunjukin, Pak, lihat itu nggak? Pura-pura nunduk aja. Wes ojo didelok deh. Itu gitu. Tapi ya apalagi itulah Indonesia yang dari segi tata negara udah carut marut. Orang bisa berbuat apa saja kalau punya kekuasaan, punya uang tadi. Seperti Anda tadi tesisnya udah benar. Cuman Anda belum ngomong tesis revolusi kan? Berarti Jokowi ini puber ketiga ya istilahnya? Iya, puber ketiga. Dari. Tapi sejak ditegur Mbak Mega ini barangkali berubah. Ya. Kalau lihat karakternya ini kan nggak pernah ada kata menyerah Jokowi. Iya, gue bikin tulisan nggak begitu pernah juga. Kata menyerah. Dan dia bukan tipe orang yang gampang digertak. Ya kan? Orang dia punya ambisi. Ya saya punya ambisi. Saya nggak punya ijazah. Keahliannya cuma nyerut kayu, ya kan? Pilih-pilih kayu yang bagus, jadikan kursi. Tapi ambisinya kan ingin jadi pemimpin negara ini nggak ada yang bisa mencegah. Dulu sebelum wali kota Solo ngelamar PKS. Untuk didukung PKS jadi wali kota Solo. Ngomong-ngomong PKS minta bayaran. Akhirnya lamar ke PDIP. Lumayan 2 kali periode ya. Di Solo jadi wali kota dan terakhir itu mendekati 90% suaranya. Kuat ya. Itulah yang jadi alasan dia ke Jakarta setelah mengibuli mobil apa dulu namanya itu SMK apa itu SMK itu nggak ada ya, artinya apa, ini orang tricky, siasatnya nggak akan surut. Dari mulai kungkum, mulai apa namanya jadi bupati jadi wali kota. Mulai dari baca ijazah salah, dia pikir presiden itu ijazahnya S1 ternyata SMA aja boleh. Iya. Udah keburu dituduh memasukkan ijazah, ya kan? Tapi dia yakin sebenarnya dalam dirinya itu ada Islam radikalnya juga Jokowi ini. Karena dia ingat kun fayakun. Gua mau apapun sekarang, kalau Tuhan mau menjadikan jadi. Ternyata jadi, ya kan? Kita perlu belajar banyak sama dia. Ya. Sebetulnya yang Rocky Gerung bilang dia dungu tuh enggak ya? Enggak. Di Indonesia enggak dibutuhkan kepintaran, yang dibutuhkan kelicikan. Nah itu. Kecerdikan. Ya cerdik licik ya. Dikit-dikit aja. Beda-beda tipis. Itu kalau Anda cerdik, coba nggak punya modalitas untuk jadi seseorang, bisa jadi namanya mengolah aja ini orang.
Lah, kadang-kadang semangat agak kendor dikit, nyamperin dukun ya kan. Semangat lagi dikasih keris ya. Ya itulah dinamika social origin. Tapi kalau gua kira, Bro, kalau Puan dipaksakan PDIP dengan wakil siapapun, nggak akan menang. Oh gitu ya? Iya, menurut gue ya, menurut pengamatan gue nih. Ya saya sebenarnya udah menulis kemarin, udah lama juga. PDIP itu berhentilah berambisi jadi presiden, ya, mencalonkan presiden. PDIP itu membenahi ke dalam partainya. Kalau orang punya KTA, kartu tanda anggota, yang ngerti ideologi partainya itu udah cukup. Kedua, membenahi ideologinya dia itu apa sih, ya kan? Jadi nasionalis. Ya, nasionalisnya itu yang bagaimana, ya kan? Nasionalis, orang manggil tenaga kerja asing Cina aja masih bisa ngomong nasionalis, ya kan? Yang kayak apa? Jelas. Kemudian posisi ideologis dan posisi pragmatisnya kayak apa? Memang ideologi saya kayak begini, tapi pengejawantahan di masyarakat yaitu keberpihakan pada rakyat kayak apa? Kan mestinya itu yang dibenahi. Jadi caleg-caleg PDIP itu jangan ikut-ikutan money politik dong, ya kan? Dia ya bekerja dengan rakyat dulu sehingga rakyat mendukung dia, entah melalui pertanian. Tapi gua kira itu, ya. maksud saya begitu. Mega nggak berpikir begitu. Ya. Dia bagaimanapun juga ingin Puan ya sebagai Terah Soekarno itu muncul ke permukaan, ya kan? Ya. Nah, kalau melihat begini kan rasanya kan tidak mungkin ya. Mega pun mencalonkan diri juga nggak akan bisa, ya kan? Nggak akan kepilih lah. Iya. Nah, menurut lo peluangnya kalau misalnya mereka gabung dengan Gerindra, artinya Puan nih magang dulu gitu, Prabowo presidennya, Mega ini kalau gue lihat sih bakal jadi gitu. Gimana ya? Anda kalau lihat itu, lihat bagaimana KPU-nya bekerja. Emang KPU selama ini benar? Iya. Kan enggak. Oke. KPU itu seluruh sistemnya udah TSM. Masuk angin maksud saya. Dan itu dimulai dari zaman SBY lagi ya. Bisa kan? Dipengaruhi siapa yang harus menang. Iya. Lo pernah ngalamin ya? Nah, saya udah pernah melihat dari dalam. Iya. Kan bagaimana jual beli suara itu. Sudah. Nah, kalau Anda bersandar ke situ ya, demokrasi formalistik bahwa proses kekuasaan itu dipengaruhi oleh pemilunya dipengaruhi oleh modal, ya kan? Jadi sekarang ini kayak lingkaran setan ya. Ya lingkaran setan. Lingkaran iblis atau lingkaran setan lah, sama aja lah. Ada jalan keluar. Tadi saya nerusin, ya udahlah, PDIP jangan berorientasi kemenangan, karena pasti mengalami political fatigue. Political fatigue itu kelelahan politik, pasti. Masa sih terus orang yang pelari sprinter 200 meter kemudian jadi lari maraton berkali-kali, nggak lelah sih, pasti lelah. Jadi kalau kapal, istilahnya kapal itu docking dulu. Udah periode ini daripada kelelahan terus selesai. Iya, jadi jangan sampai kalah terus, ya kan, menderita kekalahan. Karena orang partai itu kalau udah kalah, menaikkan lagi sebagai satu organ politik yang influensial, yang mampu memengaruhi rakyat, sulit. Jadi lebih baik konsentrasi bagaimana berpengaruh banyak pada rakyat, anggotanya tambah banyak, nanti memetiknya setelah ini apa sih, sekarang mau apa? Kalau ada presiden, dia nanganin masalah semua kok. Lepas aja orang lain, ya kan? Biarin gitu. Wah, ini lu kayak ini aja nih, kayak biksu aja nih nasehatin. Tapi masuk akal gua. Iya kan? Masuk akal. Karena political fatigue, kelelahan politik. Ada masanya kalah kok orang menang. Iya. Mau Muhammad Ali, mau siapa juara-juara ada. Jadi sekarang
lo berpikir PDIP mau siapapun yang ditonjolin PDIP nggak akan menang lah kira-kira. Ya, saya bukan bilang begitu. Kalau yang bilang gue, ya, gue menangkap dari omongan lo. Kalau cukongnya, ya kan, wah bisa juga nih PDIP kelihatannya memodalin, karena Sukong itu orientasinya bukan kemana-mana, bukan ke partai. Kalau partai ini berkuasa, bisa nggak melayani gua, mengakomodir gua? Bisa nggak tenaganya ini bekerja buat gue? Ya, buat gue, tanpa rakyat marah, kan gitu aja. Ya jalan lagi, gitu loh, bisa. Tapi dari teoritis ya begitu, gitu loh. Lain mah Golkar tuh situasi apapun orang yang mau bunuh Golkar malah terbunuh sendiri ya. Ya, ya. Coba kita hancurkan di 1998 hidup, membesar, nemplok terus sebagai parasit kekuasaan, tenang-tenang aja, korupsi nggak ketangkep-tangkep, yang ketangkep memang susah dikalahkan tuh ya. Itu Golkar itu ya. Oleh karena itu paradigma partai politik itu kalau di luar negeri udah bukan partai pemenang, tapi partai yang mampu mempengaruhi kebijakan publik, pendapat masyarakat, sehingga kalau dia mampu mempengaruhi ya siapapun presidennya, biar partai lain dia bisa mengendalikan dengan kekuasaan yang instan di dalam demokrasi. Harusnya begitu. Jadi kita nggak usah bicara kalah menang, ya kan, dari segi itu saja dokeng dulu lah, dokeng ya. Kalau pertentangan terus, pingsan, saya bilang begitu. Ya pingsan mungkin ya nggak kalah, tapi nanti masyarakat nih kesabarannya udah sulit kita. Entah ada reformasi, entah apa ya, saya nggak tahu ya. Oke, terima kasih nih Mas Indro nih. Iya. Jadi intinya dari percakapan kita ini nggak bisa ditebak nih, nggak bisa diduga nih siapa yang muncul, apakah pasangan Puan dengan Prabowo, ya kan? Iya, saya nambahin sedikit tadi pertanyaan Anda. Terus ngapain ke Eropa, ya kan? Iya. Ngomong di sini aja bisa kok sembunyi, ya kan? Iya. Tadi saya bilang mungkin teruskan, Anies, tidak apa-apa. Anda terima kasih, Anda sudah membuat pemilu itu mungkin dilaksanakan ya. Tapi yang kedua, camkan walaupun Anda jadi saingan kita, saingan dari calon-calon partai berkuasa, tapi kalau Anda kalah tetap dapat hadiah ya. Kayak bagaimana Jokowi menghadiahi Prabowo. Jadi tenang aja. Elit semua yang mengatur nih. Iya. Siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah ya. Iya. Tapi tidak berarti udah kalah kamu terus sengsara, nggak, nanti saya tolong. Iya. Nah, jadi cuma jangan menang deh lo gitu ya. Iya. Syaratnya jangan menang dulu ya. Nah, ini kan kesepakatan setan namanya kalau dalam politik. Rakyat ditipu ya, seolah-olah ini ada dua orang yang saling bersaing, bermusuhan. Tapi mereka sama, mereka adalah pemegang panggung-panggung sandiwara di perpolitikan kita. Jadi jangan emosi lah, politik ini teorinya kan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi istilahnya 2024 kalau terjadi pilpres pun atau pemilu pun nggak akan ada perubahan apa-apa ya? Nggak ada. Buat rakyat ya? Nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan tadi kan dari ilmuwan asing juga saya kutip, saya lupa namanya, itu di Indonesia itu demokrasi itu tergantung pemimpinnya, kepemimpinan. Kalau dapat pemimpin yang bagus ya, bagus. Perhatian ke rakyat ya. Ada pemimpin kayak Jokowi itu yang orientasinya pada program, walaupun dia tuh didorong oleh irasionalitas. Bikin kereta Bandung-Jakarta, duitnya dari mana? Harga tiketnya berapa? Kan dipikirin. Bikin dulu. Tol jalur utara, jalur selatan, bikin dulu. Ini kan artinya less intelektual. Pemimpin yang sedikit intelektual itu
kadang-kadang dianggap bagus kayak begini. Ini Anda cari-cari ijazah, ya kan? Tapi ini buktinya ini bercandaan begini bisa didukung terus, cuma main tebak-tebakan apa nama ikan, ya kan? Jadi kok ini gitu loh. Iya. Tapi kan ini gue jadi inget soal ijazah ya. Kalau ini terbukti, dan gue yakin bakal terbukti nanti ya. Mau sekarang atau nanti akan terbukti. Ini kita bisa nafikan dong semua utang-utang kita ya. Ya kan, artinya kita nggak akui gitu. Secara legal demikian, karena kan? Dimulai dari ketika Pilpres nih, beliau ini udah nggak memenuhi syarat Pilpres. Iya. Jadi terpilihnya Pilpres kayak kepala desa yang diadili kemarin nggak sah, ya kan? Ditangkap oleh Bareskrim daerah, ya kan? Ya demikian bisa terjadi itu, gitu loh. Tapi bukan tidak mungkin juga nggak diapa-apakan, karena di Omnibus Law udah dikatakan pemalsu ijazah tidak akan dituntut secara hukum. Omnibus Law-nya ditandatangani oleh pemalsu ijazah. Ya susah. Ini kan, kan gila ini kan. Anda bilang bodoh, pinter ya kan. Iya, saya ulang ya. Jadi di dalam Omnibus Law saya baru kaget setelah wawancara dengan Bambang Tri di Rahma Sarita. Sebelum wawancara saya ketemu teman, Mas, ngapain repot-repot memasalahkan ijazah Jokowi? Udah tahu belum? Udah baca Omnibus Law? Belum. Itu diatur di sana. Siapapun yang memalsu ijazah tidak boleh dan tidak akan dituntut hukum. Waduh, saya bilang, loh ngapain kita sekolah dong nanya? Ngapain anggaran pendidikan dinaikkan di 20%? Tutup aja perguruan tinggi itu kan. Kalau Omnibus Law-nya bunyi demikian. Ini kan gila ini sebenarnya ya. Ini akan menjadi bukti sejarah bahwa negara ini kita pernah menjadi negara Machiavelli ya, menghalalkan segala cara. Hukum rimba lah ya. Hukum rimba. Tapi ini menarik pemirsa ya. Jadi rakyat Indonesia maupun oposisi maupun siapapun yang ingin yang takut terhadap hutang-hutang kita, nggak usah khawatir, ya kan? Kita buktikan aja nanti bahwa ijazahnya betul-betul palsu dan ditentukan oleh pengadilan. Nah, dengan begitu kita nanti bebas dari hutang karena selama ini tidak sah. Terima kasih pemirsa atas apa yang tapi tidak bebas dari dosa sejarah. Dosa sejarah nggak apa-apa kan? Sejarah yang berdosa ya kan? Kalau kita kan enggak, kita kan mengikuti realnya kan. Pemerintahan tidak sah berarti apapun dilakukan oleh pemerintah itu berarti tidak sah. Jadi itu mungkin bisa setuju kan? Bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap hidup. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.